Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kembali lagi di Ummah Channel. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah sehingga pada hari ini kita dapat kembali lagi berbagi ilmu mengenai pendidikan agama Islam. Berikut uraiannya. Politik Islam. Pendidikan agama Islam dalam sistem politik Islam. Politik itu identik dengan siasah yang berarti mengatur. Fikih siasah adalah ajaran Islam yang mengatur sistem kekuasaan dan pemerintahan. Politik berarti segala urusan dan tindakan seperti kebijakan, siasat, dan strategi mengenai pemerintahan suatu negara dan kebijakan suatu negara lain. Politik dapat juga diartikan kebijakan atau cara bertindak suatu negara dalam menghadapi atau menangani suatu masalah. Fikih siasah itu dibagi menjadi 3, yaitu siasah dusturiyah atau tata negara dalam Islam, kemudian siasah dauliyah yaitu politik yang mengatur hubungan antara suatu negara Islam dengan negara Islam lain atau negara Islam dengan negara sekuler. Yang ketiga adalah siasah ma'aliyah atau sistem ekonomi negara. Dalam sistem politik itu ada kedaulatan yang berarti kekuasaan tertinggi yang dapat memersatukan kekuatan-kekuatan dan aliran-aliran yang berbeda-beda di dalam masyarakat. Serta kekuasaan tertinggi adalah Allah Subhanahu wa taala. Ekspresi kekuasaan dan kehendak Allah tertuang dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Penguasa tidak memiliki kekuasaan mutlak, akan tetapi wakil atau khalifah Allah di muka bumi yang berfungsi untuk membumikan sifat-sifat Allah dalam kehidupan nyata. Kekuasaan adalah amanah Allah yang diberikan kepada orang-orang yang berhak memilikinya. Pemegang amanah haruslah menggunakan kekuasaan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan Al-Quran dan Sunnah. Susunan pemerintahan disebut Al-Khilafah. Mendirikan Al-Khilafah adalah wajib kifayah hukumnya. Khilafah menjamin terciptanya ketentraman dan kedamaian bagi masyarakat Islam. Kemudian prinsip politik. Di antara prinsip politik itu ada musyawarah, pembahasan bersama, tujuan bersama mencapai suatu keputusan. Keputusan merupakan penyelesaian suatu masalah yang dihadapi bersama. Selain itu keadilan, persamaan atau al-musa'awah, kemudian kebebasan dan perlindungan jiwa dan harta masyarakat. Selain itu, prinsip pemerintahan yang pertama adalah tauhid, yaitu tentang ketuhanan. Dimaksudnya adalah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal soleh, menjadikannya kekuasaan di bumi sebagaimana orang-orang sebelum mereka. Quran Surah An-Nur ayat 55. Yang kedua adalah keadilan. Allah menyuruh kamu menetapkan hukum di antara manusia dengan adil. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Yang ketiga adalah kedaulatan rakyat. Pemerintah dipimpin oleh ulil amri atau wakil rakyat berdasarkan Al-Quran dan hadis yang wajib ditaati oleh pemerintah dan rakyat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Selanjutnya adalah jujur, ikhlas, adil, dan melaksanakan tugas tanpa membedakan bangsa dan agama. Selanjutnya adalah syarat pemilihan wakil rakyat. Di antaranya adalah wakil rakyat disebut ahlul hali wal akli. Apa itu ahlul hali wal akli? Adalah orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Penjelasan lain menyebutkan bahwasanya sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas umat.
Selanjutnya, adil, melaksanakan yang diperintahkan Allah dan meninggalkan larangan Allah. Yang ketiga, ahli, sesuai dengan bidangnya. Yang keempat, berpendirian teguh dan bijaksana. Untuk pemerintahan, al-khilafah berbentuk presidentil atau republik konstitusional. Khalifah yang berpegang kepada Al-Quran dan hadis wajib ditaati. Apabila tidak, maka diganti dengan majelis syura atau legislatif. Untuk pengawasan, dibentuk badan aqdiyah atau badan pengadilan oleh pemerintah. Khalifah mengangkat para qadhi atau hakim untuk mengadili atau mengawasi pemerintah. Politik luar negeri sudah tertuang dalam Al-Quran, diantaranya yang pertama adalah saling hormat menghormati fakta-fakta dan traktat. Quran Surah Al-Anfal ayat 58, Quran Surah At-Taubah ayat 4 dan 7, Quran Surah An-Nahl ayat 91. Yang kedua, menjaga kehormatan dan integrasi nasional, tertuang dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 92. Yang ketiga, keadilan universal atau internasional, Quran Surah Al-Maidah ayat 8. Menjaga perdamaian abadi, Quran Surah Al-Maidah ayat 61. Menjaga kenetralan negara-negara lain, Quran Surah An-Nisa ayat 89-90. Larangan terhadap eksploitasi para imperialis, Quran Surah Al-An'am ayat 96. Memberikan perlindungan dan dukungan kepada orang-orang Islam yang hidup di negara lain, Quran Surah Al-Anfal ayat 72. Bersahabat dengan kekuasaan-kekuasaan netral, Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8-9. Kehormatan dalam hubungan internasional, Quran Surah Ar-Rahman ayat 60. Dan terakhir, memberikan balasan secara adil terhadap penyerangan Islam, Quran Surah An-Nahl ayat 126. Kepemimpinan dalam Islam disebut imamah atau imam, berarti pemimpin atau ketua lembaga, khalifah, penguasa, dan pedoman. Al-Quran disebut juga imam sebab menjadi pedoman dalam hidup manusia. Rasul juga imam sebab beliau adalah pemimpin dari semua pimpinan umat. Imam juga berarti mengatur kemaslahatan sesuatu untuk pemimpin pasukan atau fungsi lain. Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh umat manusia. Surah Al-Baqarah ayat 124. Pemikiran imamah telah ada sejak pada zaman Rasulullah masih hidup. Sewaktu Rasulullah ditanya soal siapa pemimpin setelah beliau menjawab, Abu Bakar sebab ia zuhud dan dapat dipercaya, Umar sebab ia kuat dan terpercaya, Ali sebab ia pemberi petunjuk dan pembimbing ke arah jalan yang lurus. Perselisihan terjadi setelah Rasulullah wafat sampai terpilihlah Abu Bakar sebagai khalifah. Kewajiban sebagai khalifah diantaranya berpengalaman dalam menafsirkan Al-Quran dan Sunnah Rasul, adil melaksanakan ajaran Islam dan meninggalkan larangannya, kifayah membela dan menghidupkan agama dan negara dalam kekuasaannya, sehat jasmani dan rohani, menafiskan hukum antara orang yang berselisih atau mendamaikannya, menjaga keamanan umum dan bermusyawarah dengan wakil, mengatur batas negeri dengan sekuat-kuatnya. Ulil amri ditaati bila dia taat kepada Allah dan Rasulnya, perintahnya bukan untuk maksiat, kalau untuk maksiat harus ditolak. Baik sahabat sekalian, demikian uraian mengenai sistem politik dalam agama Islam. Semoga sedikit yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like, dan share ke sosial media lain. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.